minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islami Tinda. Hari ini kita bahas apa ya jamaah ya? Wah ya, biar lebih surprise, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Ada-ada aja ya jamaah, tingkah lucu ibu yang satu ini. Rela masak tengah malam biar tetangganya pada nggak minta. Aduh, jadi tetangganya ibu itu enak juga ya. Jadi nggak perlu capek-capek masak, cukup minta aja ke sebelah. Astagfirullahaladzim. Suaranya dikenal. Iya, ada ngeliat tayangannya antara mau ketawa atau mau nangis. Kenapa? Iya kan ada orang kayak gitu modelannya. Malam-malam dia masak biar nggak kecium aromanya sama tetangganya. Ya tapi emang bener sih ya kan. Kalau tercium aromanya ya kan tetangganya lapar, itu harus dibagi. Ini nggak kecium aja tetangganya gimana kalau celamitan tukang minta. Nah hari ini kita bahas ya. Mungkin tetangganya juga celamitan. Iya makanya dibahas aja hari ini. Luar biasa temanya nih. Temanya adalah jangan celamitan sama orang. Masya Allah. Nah sekarang gini Bib nih Jini ya. Kita minta dari Habib Usman dulu menjelaskannya. Karena ada yang tipe orang nih macam-macam tipikal orangnya. Ada orang yang baik, ada yang suka sedekah, ada juga yang tipikal suka celamitan. Celamitan ngek gimana itu ya? Atau minta secara belak-belakan. Tapi bagaimana dalam Islam menghadapi orang yang selalu celamitan, bahkan nggak pakai segan-segan kalau minta sesuatu sama kita tuh terang-terangan langsung belak-belakan gitu. Oh ini menjelaskan. Padahal dia udah punya. Padahal dia punya. Aduh. Iya. Ya akhir afwan Mas Fadli. Silakan Bib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa zuwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah penonton di rumah udah duduk manis menyaksikan Islam itu indah, yang berharap ya Allah dapat ilmu bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Insyaallah ya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak di zaman sekarang yang dimana dia sudah memiliki harta, dia mampu, padahal dia mampu, tapi dia suka celamitan, suka meminta barang orang lain. Nah, ini adalah dikatakan bahwasanya hamba tersebut atau manusia tersebut manusia yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada dirinya. Di tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Memberi lebih hebat daripada dia tukang minta-minta. Ketika seorang meminta-minta berarti dia merendahkan dirinya. Dijelaskan dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, seseorang yang tukang minta-minta, maka nanti dia di hari kiamat berhadapan itu habis mukanya. Udah tinggal tulang doang, nggak ada sekerat daging sedikit pun yang ada di wajahnya. Kenapa? Tukang minta-minta. Dan juga dia seperti seorang yang makan bara api. Kenapa? Karena dia sudah mampu, dia nggak fakir, dia nggak miskin, tapi dia suka meminta-minta. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mungkin dia nggak senang dengan orang itu, udah deh minta aja deh. Udah deh biar hartanya ditumpuk banyak ya kan, udah minta aja sama dia. Ente pernah kayak gitu gak? Enggak lah, enak aja Bib. Itu kan kalau misalnya minta mungkin ada kebutuhan, tapi kalau udah jadi profesi pakai tukang depannya, tukang minta. Nah, ketika seorang udah pakai tukang, berarti dia tukang minta-minta, berarti dia sudah terbiasa untuk minta-minta. Padahal orang yang minta-minta itu adalah lebih buruk dan sangat buruk. Karena tidak ada keberkahan di dalamnya, karena orang tersebut membuat orang lain susah. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Membuat orang lain susah. Sebentar-bentar ente jam ente bagus nih kayaknya. Waduh, ya kan? Waduh, teko ente bagus, kelihatannya enak tuh. Main di rumahnya lihat tekonya, lihat gelasnya, lihat piringnya, lihat perangkat apa namanya di dalam rumahnya, diperhatiin matanya ngejelat kanan, ngejelat kiri, ngeliatin. Inilah yang enggak ada keberkahan di dalamnya.
Ingat, bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, akan ada keberkahan di dalamnya dan Allah tambah kenikmatan tersebut. Siapa orang yang sirik atas orang lain, dia hasut kepada orang lain, dia dengki kepada orang lain mampu, dan orang lain memiliki sesuatu yang padahal dia punya, dia mampu loh. Dia punya untuk beli itu, dia sanggup untuk beli itu, tapi dia berusaha untuk minta ini, minta itu, minta itu, tidak ada keberkahan di dalamnya, dan kehidupan yang akan dijalani dan dilaluinya, maka orang tersebut dikatakan adalah orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tukang minta-minta ini menjadikan profesi. Ada tukangnya soalnya. Kalau dia nggak ada tukangnya berarti nggak profesi. Kalau dia sekali-kali karena dia, oh ini bagus ya, beli di mana? Ya kan? Nah, ada tanya beli di mana? Bukan ini bagus ya buat saya aja. No, nggak boleh. Nah, jadi kalau segala sesuatunya kalau udah pakai tukang itu jadi profesi ya. Itu udah berbahaya itu, Masya Allah. Makasih banyak ya Bi pas penjelasannya. Nah mungkin buat jamaah Islam itu Indah, sebagian daerah nggak ngerti celamitan tuh apa sih? Handphone Ustadz mana? Nih. Bentar ya buat saya. Padahal saya udah punya gitu loh cuma. Ini namanya celamitan. Minta lagi sama Habib, minta lagi sama Ustadz Syam ya. Itu kayaknya udah keterlaluan. Nggak mau dibalikin apa mau dibalikin? Nggak tahu kuncinya juga kan. Kita lanjut nih ya. Bicara masalah tentang orang yang udah kena yang namanya penyakit celamitan ini nih. Kadang-kadang susah banget untuk dihilangkan. Nah Ustadz Maulana mau izin nih penjelasannya. Katanya benar nggak sih celamitan ini katanya nih bisa masuk dalam kategori penyakit hati yang bisa membinasakan seseorang. Ya. Nah ini mau izin penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak izin Habib dan Mas Hasan. Masya Allah Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah. 2 hari lagi kita akan memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li utami makarimal akhlak, bagaimana kita mendapatkan suri toladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan akhlak. Dalam hal ini ada yang merusak akhlak dengan adanya penyakit hati. Celamitan bisa juga masuk kategori merusak hati karena masuk kategori ada 3 golongan, 3 kelompok. Ini 3 perbuatan penyakit hati yang merusak, yang membinasakan. Sombong, rakus, dan iri. 1, 2, 3. Sombong, rakus, iri. 1, 2, 3. Sombong, rakus, iri. 1, 2, 3. Sombong, rakus, iri. Bapak udah dapat piring udah 3 kali ya. Sombong itu adalah luar biasa. Tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima kebenaran, sebagaimana iblis diminasakan disebabkan karena sombongnya kepada Nabi Adam. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ketika wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis tidak mau mengikuti perintah Allah disebabkan karena kesombongannya, merasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Kemudian yang membinasakan penyakit hati. Syirik. Penyakit hati yang kedua adalah yang namanya rakus. Rakus. Dan kerakusan inilah yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari sorga karena memakan buah khuldi. Kemudian yang ketiga, sifat iri hati. Sifat iri hati pun yang membinasakan sehingga menyebabkan Qabil membunuh adiknya Habil. Dari 3 sifat ini, apakah celamitan masuk ke mana? Saya rasa bisa masuk kemana-mana. Iya. Kenapa? Karena bisa masuk kepada kesombongan, bisa masuk kepada rakus. Rakus itu sudah ada punyanya, dia ambil lagi yang lain. Apalagi iri hati. Bisa jadi dia tidak suka. Cuma karena iri aja orang memiliki, kemudian dia ambil. Maka jangan sampai kita terkena sifat ini, karena sifat sombong ini memicu seseorang untuk tidak menerima kebaikan orang. Bahkan sifat iri hati bisa membinasakan karena tidak senang orang baik, tidak
Apa? Senang lihat orang susah. Senang lihat orang susah, Nggak senang lihat susah orang- melihat orang senang. Ini bahaya. Nah, Islam tidak menghendaki seperti itu karena Islam menjadi rahmat buat semuanya. Yang apalagi, mohon maaf, sifat yang inginnya menang sendiri, sifat rakus, apalagi iri hati, ini membahayakan diri kita. Makanya di Islam itu indah hari ini menayangkan tayangan tema tentang jangan celamitan sama orang. Artinya apa? Lebih baik sibuk memperbaiki diri sehingga tidak ada waktu untuk mengurus orang. Dalam artian iri hati dengan milik orang, sombong atas kepemilikan orang, kemudian rakus. Oh, tapi banyak sih sebenarnya ya di sekitar kita yang kayak gitu ya. Kadang bahkan orang terang-terangan nih, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Terang-terangan langsung tanpa punya rasa malu. Kalau orang hijrah zaman sekarang ya Ustadz Syam, nggak ada muka lagi, dia udah cuek aja, bodo amat gitu. Oh, sudah dianggap sepele. Sepele. Nah, padahal dia nggak tahu nih bicara masalah tentang hukuman. Hukumannya yang saya tahu, atau saya pernah dengar katanya, ini berat banget bagi orang yang celamitan padahal dia mampu, Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya nih, biar paham nih ya. Biar paham yang lain, mohon Kalau izin. ada makanan di meja, mejanya yang dimakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, tabe semuanya. Maka subhanallah, celamitan, rakus atau ingin semuanya atau tidak tahu diri, bahkan kategori yang ketiga yang kami akan bahas adalah orang-orang yang dengan mudahnya gitu ya, tanpa ada rasa malu mengambil atau menjadi orang yang celamitan. Maka subhanallah dalam Al-Qur'an disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا صدق الله العظيم. Jadi di ayat tentang zakat ini, ayat tentang nafkah ini disebutkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya para ashabus sufa pada saat itu, mereka itu orang nggak punya gitu. Mereka orang nggak punya tempat tinggal, mereka nggak punya sandaran di Madinah pada saat itu, meskipun mereka sudah dipersaudarakan. Namun apa? Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Saking mereka itu berwibawanya, nggak ada yang sadar kalau mereka itu orang miskin. Nggak ada yang sadar bahwa mereka itu orang yang nggak punya apa-apa. Nggak ada satupun yang sadar bahwa mereka ini target zakat, target sedekah. Kenapa? Nggak celamitan. Subhanallah. Ada orang malah kebalikannya. Dia orang yang kaya raya, kelihatan sehat bugar, namun ternyata dia celamitan terhadap sesuatu. Subhanallah. Maka yang pertama, dia berbanding terbalik dengan sifat daripada para sahabat Nabi SAW yang senantiasa ingin terlihat mampu meskipun dalam keadaan kekurangan, dengan wajah yang penuh dengan kesyukuran. Bukan berarti sok kaya, tidak, tapi mereka terlihat tidak mengeluh atas keadaan yang ada, justru malah mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, yang lebih berbahaya daripada sekedar celamitan adalah celamitan terhadap hal-hal yang ternyata syubhat bahkan haram. Inilah yang berat hukumannya nih. Kalau celamitan mungkin pada hal-hal yang halal, ada kawan kita celamitan lalu kita biasalah memang dia begitu tuh. Insya Allah masih aman karena halal. Tapi kalau sudah celamitan dengan hal-hal yang haram, setiap ada peluang bisnis diambil, ternyata bisnisnya haram, ternyata bisnisnya gharar, ternyata di dalamnya ada riba, maka ini yang sangat berat hukumannya di akhirat kelak. Apa hukuman bagi mereka pelaku riba, pelaku gharar, pelaku sesuatu mengambil yang tidak jelas tadi? Subhanallah, Allah mengajak mereka berperang. Nauzubillahi min dzalik. Manusia saja kita ajak berperang,
peluang kalahnya besar. Apalagi kalau berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia tidak akan pernah bisa menang. Yang kedua, dibangkitkan seperti orang gila, subhanallah. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena celamitan dengan hal-hal yang haram, bahkan dia tidak peduli lagi halal haramnya, dia comot aja karena orangnya celamitan. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak Ustadz Syah. Iya, Mas Masya Fadli. Allah. Ini bahaya celamitan, biar makin paham ya jamaah. Tapi ada pertanyaan yang bikin saya memiris hati. Apa sedih banget pertanyaannya. Coba kita tanya ya, kita baca ya. Ya. Ini dari Instagram, luka masa lalu. Ustadz, jadi gini, ikan peliharaan saya diminta kerabat kerja. Awalnya saya mengizinkan, karena dikira saya hanya ambil beberapa ekor saja. Tapi nyatanya hanya akuariumnya saja yang dibalikin ke saya. Lalu saya terkejut. Wow, kok ikan saya habis? ini orang bisa begini ya. Maksudnya dia ini sedih gitu, tapi berekspresi gitu loh. Walaupun tulisan aja menggambarkan ekspresi kayak gitu. Wow, ikan saya habis. Ya di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Sulamit Indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Tapi ada lebih seru lagi nanti cerita saya.